bingung, aku kenapa sih, aku nggak tahu, kayak sakit, kayak sedih, nggak happy, jadi kayak udah cutting, coba cutting. Kalau cutting kan rasanya kayak ya pedis-pedis gitu kan tangannya, kayak oh iya dah, kayak jadi ke distract gitu. Akhirnya tahu karena kan ditutup juga kelihatan kan kayak ada garis-garis gitu. Terus habis itu kalau udah aku nggak cutting, aku pukul-pukul, itu kan nggak bertanda tapi biru-biru. Mereka yang rekomendasiin coba sama ini satu psikolognya emang dia kayak rohani gitu. Kita ketemu di cafe, emang yang santai banget gitu deh, dia lebih ke counseling juga gitu, yang kayak ngajak berdoa gitu-gitu. Ya udah dibawa ke cafe, kayak aku butuh beberapa kali pertemuan dulu sih buat bisa open up baru kayak nangis, baru si cicinya baru kayak tahu oh ternyata karena ini gitu. Emang aku tuh dari dalamnya insecure, nggak percaya diri sama diri sendiri, apalagi dapat lingkungan yang nggak mendukung gitu. Jadi makin kayak ya gimana ya, makin kecil, dipukul-pukul makin kecil lagi gitu loh. Terus habis itu ya itu yang aku tadi bilang, kayak bang aku kenapa sih, aku sampai bingung kenapa nggak ada yang bisa jadi teman aku bilang gitu, aku salah apa? Itu cicinya bilang ya mungkin bukan salah kamu, mungkin kamu salah kolam aja Ca, dia bilang gitu. Itu baru aku kayak ya sih ya udahlah, dia bilang kalau kayak gitu let go aja, it's okay, forgive and forget gitu, nggak apa-apa, jadiin pengalaman aja, it's okay. Kalau kamu nggak mau temenan sama mereka lagi ya nggak apa-apa, in the future juga kamu nggak bakal ketemu mereka. Sekarang aku nggak kontekan sih sama teman-teman SMA aku. Dia selalu bilang kan, dia bilang kenapa kamu insecure gitu kan, nggak tahu, aku merasa aku jelek, aku gendut, aku hitam. Terus dia bilang aduh Ca, kamu dalam hidup ini nggak melulu tentang fisik, dia bilang masih banyak orang yang lebih gak bagus daripada kamu, tapi kan value dalam hidup tuh bukan cuma muka Ca, kita di mata Tuhan tuh sama katanya. Ya kamu harus naikin value kamu, harus belajar dalam hidup biar kamu juga kamu nilai diri kamu bukan cuma dari muka, karena muka tuh nggak selamanya, kamu tabrakan juga mukamu jelek gimana. Ya berdoa, didoain sama cicinya, kayak didoain kayak semoga bisa lebih ini, kayak bisa terbuka pandangannya, bisa lebih legowo, bisa lebih percaya diri. Terus aku tuh sangat-sangat tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupku, mengandalkan manusia. Makanya aku selalu lonely, I'm feeling lonely. Definisi manusia nggak bisa sendiri, karena aku nggak mengandalkan Tuhan. Jadi aku kayak aduh kalau aku sendiri, waktu putus aja kan aku merasa kayak aduh kalau aku sendiri aku sama siapa ya, aku nggak bisa sendiri, aduh aku lonely. Nah itu kan harus belajar percaya sama Tuhan, kayak percaya sama diri sendiri dan percaya sama Tuhan, itu didoain juga. Terus habis itu baca Alkitab of course, karena Tuhan ngomongnya lewat Alkitab. Aku mau bacain satu ayat firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Rasa gak ada yang peduli sama aku, tapi Tuhan kan bilang kayak satu rambutku jatuh aja kan Tuhan tahu. Aku nggak, maksudnya hubungan aku sama Tuhan belum yang deket banget gitu gimana, karena kayak seiring berjalan waktu kadang dekat, kadang padam, kadang dekat lagi, kadang padam gitu. Tapi aku merasa Tuhan tuh selalu baik sama aku, baik banget, meskipun kadang aku lupa sama Tuhan, Tuhan nggak pernah lupa sama aku. Dia selalu munculin orang-orang baik dalam hidup aku, kayak keluarga aku. Terus misalnya aku nggak punya temen nih, pasti ada kayak orang baru aja yang kayak peduli ternyata sama aku. Kayak baiklah, kayak sekarang aja misalnya kayak meskipun aku bilang ya Tuhan, kayak aku nangis-nangis nih sama Tuhan, kayak Tuhan pasti Tuhan ketawa deh, cuma putus doang kayak gini banget. Tapi Tuhan baik, kayak dalam perjalanan Tuhan nggak pernah ninggalin aku, pasti dibantuin sama Tuhan. Sekarang aja kayak aku syuting di sini kan pasti gara-gara Tuhan. Tuhan tuh ngerjainnya kecil-kecil tapi kayak dahsyat gitu loh. Kayak aku sih nggak pernah ya mujizat yang kayak wow gitu, nggak pernah. Tapi pernah waktu kucing aku hilang Kak, 5 hari udah nggak tahu kemana. Aku sampai pakai animal communicator gitu, dibilang masih dekat rumah, masih hidup gitu. Kita cari dari pagi sampai malam, naik mobil jalan kaki nggak nemu. Terus aku berdoa sama Tuhan, aku nazar Tuhan kalau ketemu aku mau berdoa tiap hari, aku kasih gajiku buat Tuhan bulan depan, semuanya buat Tuhan. Terus nggak lama ini habis jalan sama teman-teman gitu kan, malam-malam baru sampai rumah, kakak aku tuh lagi di luar rumah.
Terus dia telepon mamaku, "Ma coba deh lihat dekat rumah, di samping rumah kayaknya ada." Nggak tahu dia feeling dari mana. Terus kita lihat ternyata benar di samping rumah ada. Terus ketemu kayak, "Duh makasih ya Tuhan, Tuhan baik banget." Padahal kayak itu aku jarang banget berdoa kayak, "Ya udah bener aku harus menjalankan dasarku." Aku bersyukur sekarang aku kalau ngaca aku bilang, ya, kalau aku merasa aku cantik, aku bilang hari ini aku lagi cantik gitu. Kalau orang puji aku kayak, "Wah kamu lucu," kayak makasih. Aku udah bisa menerima pujian. Bagi aku Tuhan Yesus tuh segalanya sih. Nggak tahu aku nggak bakal di sini kalau bukan karena Tuhan. Aku benar-benar merasakan baiknya Tuhan. Kalau mau dibilang baiknya Tuhan nggak bakal selesai ini acara. Sepanjang perjalananku Tuhan selalu ada, kayak yang aku merasa kayak aku nggak bisa deh Tuhan. Kalau aku berdoa sama Tuhan ternyata oh bisa Tuhan, gara-gara Tuhan gitu. Hai, aku Elsa. Sama seperti kalian yang pernah merasakan overthinking, cemas, merasa takut, minder, sakit hati, merasakan putus asa di dalam menjalani setiap harinya. Tapi aku percaya ketika kita datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, hal itu bisa membuat kita bangkit lagi.